Ini nanti saya yang turun tangan langsung. Turun saya nanti. Begitu saya tahu ada pekerjaan, saya akan turun. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Kalau ada yang mau ikut, silahkan ikut saya. Kalau enggak, ya sudah, saya sendiri. Baik. Ya. Artinya kalau melewati sungai ini tersumbat dengan eceng gondok ya Pak? Nggak bisa lewat, Pak. Makanya kami minta kepada Bapak yang terkait, tolonglah secepat mungkin melaksanakan kegiatan ini supaya walaupun bisa dapat kami lewat buat sebentar menanti-nanti anggaran turun. Susahnya nelayan kalau dibuka, itu banyak nelayan yang istilahnya yang selalu melapor sama kami sebagai pemimpin nelayan. Bahwasanya setiap datang angin barat, Pak, nelayan mencari makan ke daerah Kolo Tengah. Akhirnya datang angin barat, nggak bisa lewat. Banyak nelayan yang selalu bermalam di Kuala Saragian menanti teduh anginnya. Hari Jumat, tanggal 9 bulan Mei tahun 2025 di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sebuah tantangan serius tengah dihadapi masyarakat nelayan di Kecamatan Singkil Utara. Jalur sungai utama yang selama ini menjadi akses tercepat menuju laut melalui Kuala Siragian, kini tersumbat oleh pertumbuhan eceng gondok yang merambat lebat di permukaan air. Kondisi ini berdampak nyata bagi aktivitas nelayan. Mereka harus menempuh jalur sungai alternatif yang lebih jauh, mengakibatkan pemborosan bahan bakar dan memperpanjang waktu tempuh. Dalam situasi tertentu, seperti datangnya badai secara tiba-tiba, keterlambatan akses pulang ke kampung halaman bisa berisiko tinggi bagi keselamatan. Sebagai bentuk kepedulian dan respon terhadap kondisi ini, Wakil Bupati Aceh Singkil bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dari Partai Nasional Demokrat, DESRA, serta sejumlah pejabat teknis turun langsung ke lapangan. Mereka menelusuri sungai dengan perahu dan berhenti di titik-titik yang tertutup penuh oleh eceng gondok. Di sana dilakukan barat perahu untuk melihat lebih dekat tingkat penyumbatan. Baik ya, seperti kami sampaikan tadi, kami ingin melihat faktanya, kami ingin melihat langsung keadaannya. Setelah kita naik bot, kemudian nampak bahwa betul dari rute nelayan dari Gosong ke Seragian, yang ini memang salah satu jalan yang tetap dilalui oleh nelayan kita. Maka pada hari ini kami melihat eceng gondok ini sudah menutupi jalan ini. Oleh sebab itu tentu kami dari pemerintah kabupaten ini langsung nanti kita buat solusi. Sehingga bagi nelayan-nelayan kita ini harus bisa mencari makannya melalui rute ini. Oleh sebab itu kami di sini sengaja saya bawa tim, ada dari Dinas PUPR, Perikanan, ada anggota DPRK, BBPD, kemudian ada Pak Camat juga, Pak Geci, ada Panglima Laut. Di sini lengkap ini, ya ada kabak program juga. Oleh sebab itu kami akan merencanakan nanti setelah balik akan kami rapatkan kembali sehingga ini nanti bisa tertangani dengan baik dan dapat digunakan lagi oleh nelayan-nelayan kita dari khususnya dari Gosong. Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah ya, terutama Bupati dan Wakil Bupati telah beberapa stakeholder yang lain, dinas terkait telah langsung meninjau Sungai Gosong Telaga. Ya inilah kenyataannya memang tersumbat, tidak bisa akses dilalui oleh masyarakat. Kami berharap minimal penanganan pertama itu untuk membuka akses dulu, kita serahkan nanti kepada dinas terkait supaya agar ini lewat kembali. Nah untuk penataannya mungkin kami rapat dulu diskusi kembali dengan pemerintah daerah bagaimana solusinya. Nah, memang di tahun ini saya juga sudah memasukkan pokir saya, itu DD perencanaannya supaya penanganannya dari hulu ke hilir, mulai dari Seragian sampai dengan Kanak Laut. Ini lebih kurang 8 kilo, jadi memang harus step by step. Nah, minimal awal ini kita buka dulu akses jalannya sementara supaya akses nelayan itu bisa ke laut. Setelah meninjau langsung lokasi, rombongan kemudian melanjutkan dengan rapat koordinasi singkat yang berlangsung di sebuah warung kopi di Jalan Utama Kecamatan Singkil Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, Panglima Laut PI, serta perangkat kecamatan dan dinas terkait. Dari kita berhenti tadi memang kelihatan sudah tertutup. Nah, penanganan awal inilah yang harus kita tempuh. Tidak jangka panjangnya. Jangka panjangnya biar nanti anggota DPRK yang melobi anggarannya melalui ya partainya lah. Rekannya di sana. Pemerintah tinggal mendukung nanti. Langkah itu pun secepatnya juga dilakukan. Ya, saya mohon maaf sajalah dengan pemerintahan kami yang baru, saya tidak mau pekerjaan itu asal-asalan. Silahkan mengambil untung, tidak ada masalah.
tapi puaskalah masyarakat yang menggunakan fasilitas itu. Nah, oleh sebab itu saya minta penanganan yang pertama dulu yang harus disampaikan di depan saya ini, supaya juga ini masyarakat di sini tahu. Tentu yang menanganinya itu teknisnya, bukanlah saya. Saya hanya memberikan fasilitas, mengajak, kemudian menyuruh melaksanakan itu. Jadi jangan bermain-main, meskipun hal ini sedikit, tapi tetap kalau tidak ditangani, tidak ada berjalan. Tetap keadaannya seperti itu. Dan kita tidak mau lagi untuk sana sini cerita, tapi saya ingin actionnya, biar nanti masyarakat juga puas dengan pelayanan kita. Jadi saya minta ini dimerucutkan terus. Begini, oke, stop, langsung kapan? Artinya bagaimana supaya orang tuh botnya bisa beraktivitas sehari-hari. Mulai dari Gosong sampai ke Kuala. Tuh. Kalau tadi informasi dari Panglima Laut lebih kurang 2,5 km lagi dari yang kita berhenti tadi. Baik ya, tadi kendalanya sudah kita lihat, memang eceng gondok itulah penyebabnya, sehingga nelayan itu tidak bisa melaut. Baik. Nah, setelah itu saya minta duduk bersama hasil dari survei itu. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada jalan keluarnya, sudah ada nanti terjadi. Maka kesepakatannya itu ada pokir salah satu anggota DPRK, Pak Toga, yang memang sudah masuk di Dinas Perikanan. Jumlahnya Pak? Jumlahnya 400 juta rupiah pagu ya. Di pagunya 400 juta. Maka itu nanti yang kita sepakati, karena itu anggaran tahun 2025 ini, maka itulah yang kita tunggu. Nah tentu kita tunggu pun tidak terlalu lama, kita akan percepat prosesnya. Insya Allah tadi nelayan juga sudah mendengar dan setuju apa yang kita sampaikan. Tentu sebelumnya juga kita tawarkan yang lain. Bagaimana penanganan darurat ini, Dinas PU turun, BPBD turun. Nah, untuk penanganan nanti anggarannya, biayanya akan ditangani bersama-sama. Tapi setelah pembicaraan berikutnya, Dinas Perikanan menyebut adanya pokir pada tahun 2025 ini. Maka karena waktu pun tidak terlalu lama, kita sepakati kita tunggu pokir dari Dinas Perikanan itu untuk mengerjakan eceng gondok yang dilalui oleh nelayan Gosong ini. Dan tadi ada kepala desa setempat yang minta kepada masyarakat untuk ikut berkolaborasi dengan pihak pemerintah ketika pengerjaan itu, sehingga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat. Oh, ini nanti saya yang turun tangan langsung. Siap. Turun saya nanti. Begitu saya tahu ada pekerjaan, saya akan turun. Nggak ada lagi yang lain. Ya, kalau ada yang mau ikut silahkan ikut saya. Kalau enggak ya sudah, saya sendiri. Baik. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan itu disepakati bahwa penanganan eceng gondok akan segera dilakukan melalui langkah terpadu. Pemerintah daerah akan menggerakkan dinas teknis dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas, baik dalam bentuk gotong royong maupun pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pembersihan. Beberapa solusi yang mulai digagas antara lain, pembersihan sungai secara berkala, pemanfaatan eceng gondok menjadi kompos atau kerajinan, serta pembentukan tim kerja lapangan yang melibatkan unsur masyarakat lokal. Hal ini diyakini dapat memberikan hasil nyata sekaligus menjaga lingkungan perairan tetap produktif dan aman bagi semua. Apa yang terjadi di Kecamatan Singkil Utara ini menjadi pengingat bahwa alam membutuhkan perhatian bersama. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, hambatan bisa diubah menjadi peluang, dan sungai bisa kembali menjadi urat nadi kehidupan. Dari Kabupaten Aceh Singkil untuk Perseroan Terbatas Media Singkil Video, Muhammad S. melaporkan.